Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama bisa kumpul di Masjid Jami' Al-Ikhlas dalam pengajian rutin kita setiap hari Selasa malam Rabu. Kita berharap pada pengajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kitabul buyu. Lafzul buyu wa jam'un, bentuk jamak dari kalimat al-bai'. Jadi jamaknya bai' itu adalah buyu, yang maknanya adalah jual beli. Jadi kita akan membahas, memasuki tentang bab atau kitab jual beli. Artinya bahwa hadis-hadis yang akan diungkapkan nanti di dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang terkait dengan muamalah. Jadi atau terkait dengan hukum-hukum, hadis-hadis yang dijadikan sebagai dasar-dasar hukum yang mengatur kita terkait dengan interaksi sosial atau terkait dengan fikihnya lah, atau hukum fikih. Kita tahu bahwa fikih itu adalah ilmu yang mengatur kita sebagai seorang mukallaf, mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Gusti Allah atau Al-Khaliq. Itu diatur oleh fikih. Contohnya misalnya kita sholat, kemudian kita zakat, kita puasa, kita haji. Nah itu adalah keterkaitan interaksi kita dengan Sang Khaliq atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak sembarangan, artinya kita punya aturan-aturan, yang aturan-aturan itu kita kenal dengan namanya hukum fikih. Nah, kemarin-kemarin kita sudah habis membahas terkait dengan dalil atau dasarnya terkait dengan hukum-hukum fikih yang mengatur kita tadi interaksinya dengan Sang Khaliq. Selain itu, fikih juga tidak hanya mengatur kita terkait dengan kebutuhan kita atau hubungan kita dengan Sang Khaliq saja, tetapi juga mengatur bagaimana kita berinteraksi secara sosial. Baik itu sosial ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Sosial ekonomi misalnya transaksi, jual beli, dan lain sebagainya. Sosial kemasyarakatan masuk dalam kategori itu, misalnya tentang munakahat, tentang pernikahan, tentang tolak, dan seterusnya. Itu diatur pula oleh yang namanya fikih. Dan fikih itu hukum-hukumnya ya berdasarkan atas dalil-dalil yang mencakup dalil utamanya yaitu Al-Quran dan hadis, kemudian ada qiyas, ada ijma. Nah itu imam-imam nanti akan berbeda dengan memasukkan maslahatul mursalah dan seterusnya. Nah itu semua berdasarkan atas dalil, di antara dalil utama itu adalah hadis-hadis. Nah hadis-hadis inilah yang kemudian dikumpulkan oleh Syekh Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maramnya, yang mengatur tentang interaksi sosial biasanya dikenal dengan istilah fiqhul muamalah. Kalau yang interaksi dengan
sang kholik atau interaksi vertikal, itu biasanya dikenal dengan ibadah. Fikih ibadah, ada fikul muamalah. Fikul muamalah terkait dengan pengaturan kita dengan interaksi sosial. Nah, fikul muamalah tadi ada sosial ekonomi, misalnya tentang jual beli, ada qirad, atau qirad itu biasanya dimaknai dengan bank garansi atau BG lah, BG. Kemudian ada kordu, hutang piutang. Kemudian ada hiwalah. Hiwalah itu LC ya, letter of credit. Jadi pembayaran, cara bagaimana kita diatur, ditata bagaimana harusnya kita melakukan transaksi pembayaran misalnya. Apakah harus nakdu pembayaran langsung atau melalui LC, melalui letter of credit misalnya. Nah, itu semua ada di dalam muamalah. Terkait dengan barang-barangnya, ada barang yang musyarakah, ada barang yang milik pribadi dan seterusnya. Nah, ini semua akan diatur di dalam fikih yang kemudian semua aturan-aturan itu, aturan-aturan fikih itu tidak dengan serta-merta muncul berdasarkan logika belaka, tetapi juga atas dasar Al-Quran dan hadis. Inilah hadis-hadis yang nanti akan terkait dengan babul muamalah itu. Kitabul buyu al-awwal babu syurutihi wa manuhiya anhu. Yang pertama adalah bab tentang syarat-syarat jual beli dan apa-apa yang dilarang untuk diperjualbelikan. Yang hadis yang pertama, an Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahu al-Bazzar wa sahhahahu al-Hakim. Hadis dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ditanya apa? Ayyul kasbi atyab, apa pekerjaan yang paling baik itu? Ya Rasulullah, ya Kanjeng Nabi. Lalu dijawab oleh Kanjeng Nabi, amalur rajul biyadihi. Pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrurin, dan jual beli yang bersih. Itu memaknai atau menunjukkan bahwa hadis ini ada dua amal, ada dua al-kasbu yang dikategorikan sebagai kasab yang baik, kasab yang atyab. Yang pertama adalah pekerjaan yang dihasilkan dengan tangan sendiri. Yang kedua adalah bai' mabrur atau bai' jual beli yang bersih. Hadis ini oleh banyak ulama ditafsirkan dalam berbagai dimensi. Pertama dalam konteks adab atau dengan konteks akhlak misalnya. Itu dimaknai bahwa hadis ini dijadikan sebagai dalil antara orang yang memberi dengan orang yang diberi, tangan di atas itu lebih bagus ketimbang tangan yang di bawah. Itu biasanya para ulama yang memiliki kesimpulan demikian, salah satu landasan dalilnya atau salah satu argumentasinya itu adalah hadis dari Rasulullah tentang al-kasbu atau tentang pekerjaan yang terbaik. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi'. Dari Kanjeng Nabi, pekerjaan apa yang terbaik itu? Pekerjaan yang dilakukan oleh kita sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa kita tidak menghasilkan sesuatu pekerjaan itu dengan cara meminta-minta, tetapi kita harus dengan usaha, dengan upaya kita sendiri. Itu dalam perspektif adabnya atau akhlak terkait dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Yang kedua, para ahlul fuqaha atau ahlul fikih, para fuqaha, ahli fikih menjadikan dalil ini sebagai dalil tentang jawazul bai'
ada praktek interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain yang itu biasa dinamakan dengan jual beli. Bagaimana perspektif fikih, bagaimana menurut pandangan fikih tentang praktek seperti itu? Dalam fikih itu dikatakan diperbolehkan. Orang melaksanakan jual beli itu diperbolehkan menurut hukum fikih. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwa amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, yaitu setiap jual beli yang bersih. Itu hadisnya ini. Rawu al-Bazzar wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Imam Hakim. Jual beli itu merupakan satu aktivitas jauh sebelumnya juga terjadi. Cuman penampilannya saja yang berbeda. Misalnya dulu jual beli itu dengan menggunakan satu barang dengan barang yang lainnya. Lalu kemudian pada perkembangannya antara barang dengan uang. Cuman itu saja. Tapi yang demikian itu yang dinamakan dengan B. Karena makna B atau makna jual beli itu adalah tamliku ainin bisamanin mubayyinin. Jadi memberikan hak kepemilikan terhadap orang bimuawadatin muayyanin, dengan ada timbal balik atau dengan ada barang ganti yang ditentukan. Itu maknanya B. Jadi setiap misalnya kita punya ada barang milik kita, lalu kemudian dilimpahkan hak kepemilikannya kepada orang lain, tapi ada muawadohnya, ada timbal balik barang yang masuk kepada diri kita, itu dinamakan dengan B. Itu. Kalau ada tamliku ainin, ada memberikan kepemilikan terhadap orang lain, tapi bila muawadotin, dengan tanpa muawadoh. Contohnya apa? Contohnya kita bersedekah. Kita punya barang, lalu kemudian kita memberikan menghadiahkan sedekah atau hadiah, menghadiahkan kepada orang lain, berarti memberikan hak milik kepada orang lain, tapi tanpa ada muawadoh. Nah itu yang demikian tidak bisa atau bukan dikatakan sebagai B. Yang dimaksud dengan B adalah bimuawadoh, ada harga atau ada barang yang balik kepada kita. Nah itu yang dimaksud dengan B. Nah praktek-praktek demikian pada zaman sebelum Rasulullah itu ada terjadi. Lalu bagaimana dengan konteks ketika Kanjeng Nabi sudah diutus, kemudian ada syariat Islam yang sudah dilaksanakan menjadi satu kebiasaan di tengah masyarakat? Itu dianalisis oleh para ulama ahli fikih bahwa praktek yang kita namakan dengan B itu, jual beli itu hukumnya jaiz, diperbolehkan. Tapi ada jual beli yang tidak baik. Jual beli ada tamliku syai' bimuawadoh, ada muawadohnya, ada timbal baliknya, tapi tidak mabrur, tidak bersih. Apa itu misalnya? Mengandung unsur riba. Jual beli dengan pemaksaan, dengan syarat-syarat tertentu, namanya bisyartin. Ini saya jual tapi dengan syarat kamu harus, misalnya oke, saya akan menjual barang ini kepada kamu, tapi dengan syarat anak kamu harus dinikahkan sama saya ya. Nah itu namanya al-bi' bisyartin. Yang demikian itu kalau misalnya memunculkan terhadap kerugian salah satunya, merugikan di antara dua al-aqid tersebut, maka itu namanya bukan bi' al-mabrur, bukan bi' yang bersih. Dan itu tidak disahkan, artinya tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu adalah al-bai'in mabrurin, B yang bersih. Lalu hadis selanjutnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fathi wa huwa bi Makkah innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitati fa innaha tutliya biha as-safanu wa tudhanu biha al-juludu wa yastasbihu biha an-nasu. Faqala la huwa haramun
Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik qatalallahu al-yahuda innallaha ta'ala lamma harrama 'alaihim syuhumaha jamaluhu tsumma ba'uhu fa'akalu samanahu muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah, bahwa Jabir pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, pernah mendengar Rasulullah mengatakan amal fathi wa huwa bi Makkah, mendengarkan Rasulullah menyampaikan di tahun pembebasan kota Mekah, yaumul fathi, amul fathi, atau tahun pembebasan Mekah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang didengar oleh Jabir bin Abdullah, innallaha harrama bai'al khamri. Kanjeng Nabi bicara bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harrama bai'al khamri, bahwa Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli minuman keras, wal maitati, dan diharamkan menjual bangkai, wal khinziri, dan dilarang menjual atau tidak diperbolehkan menjual khinzir atau babi, wal asnam, dan menjual berhala, patung. Faqila, kemudian salah sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hai Rasulullah, aro'aita suhumal maitati, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, suhumal maitati, tentang jual beli lemaknya bangkai. Fa innaha tutliya biya as-safanu, lemaknya bangkai itu biasa dilumuri untuk perahu supaya perahunya kuat. Jadi ada kebiasaan perahu pada masa itu didempul dengan lemaknya bangkai. Itu ada kebiasaan, dan lemaknya bangkai tersebut itu dijual belikan. Tujuannya untuk ada orang yang kemudian memanfaatkan untuk melumeri atau mendempul perahu-perahu itu. Karena ada kebutuhan itu, sehingga ada orang yang menjual belikan lemaknya bangkai. Kanjeng Nabi tanya, bagaimana hukumnya menjual lemaknya bangkai tersebut? Bagaimana pendapat sampean? Lalu watudhanu biya al-julud, lemaknya bangkai juga biasa digunakan untuk meminyaki kulit. Jadi misalnya kulit ini biar halus, biar terluka diminyaki dengan lemaknya bangkai. Biasa dijadikan sebagai obat, biasa dijadikan sebagai kebutuhan alat-alat kendaraan laut. Wa yusbahu biha wa yastasbihu biha annas, dan juga buat bahan bakarnya lampu. Masyarakat terbiasa menjadikan lemaknya bangkai itu sebagai bahan bakar lampu. Jadi pada waktu Kanjeng Nabi ada kebiasaan, satu terkait dengan lemaknya bangkai, satu digunakan untuk mendempul perahu, yang kedua digunakan untuk alat kesehatan, buat obat, yang ketiga itu untuk bahan minyaknya lampu. Akhirnya ada orang yang terinspirasi untuk menjual lemaknya bangkai. Problem itu atau perilaku yang seperti itu ditanyakan oleh Rasulullah, bagaimana hukumnya tentang jual beli ini? Faqala, kata Kanjeng Nabi menjawabnya, la huwa haramun, tidak sah, itu haram, itu artinya tidak sah jual beli tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika dalam situasi seperti itu ditanyakan terkait seperti itu, jawabnya la, Kanjeng Nabi mengatakan qatalallahu al-yahuda, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang Yahudi, innallaha ta'ala lamma harrama alaihi syuhumaha jamaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala
mengharamkan kepada orang Yahudi lemaknya daging atau lemaknya bangkai tadi, ketika Allah mengharamkan lemaknya bangkai, jamaluhu, malah orang Yahudi merenovasinya atau memprosesnya. Jadi Allah mengharamkan itu, mereka malah menghelah. Orang-orang Yahudi itu menghelah, mencoba untuk memanfaatkan itu. Lalu summa ba'uhu, hasil olahan mereka itu dijual. Fa'akalu samanahu, kemudian memakan hasil jualannya atau uangnya itu dimakan oleh mereka. Dibayar dengan beras, berasnya dimakan oleh mereka. Dibayar dengan uang, dirham, kemudian dirhamnya untuk membeli beras, lalu dimakan oleh mereka. Nah, itu kebiasaan, sehingga padahal yang demikian itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melaknat terhadap kaum Yahudi. Nah, itu ini sebagai dalil, hadis ini sebagai dalil tentang tidak sahnya kita melakukan jual beli barang-barang yang haram, itu barang-barang yang najis. Ini suhu mal maitati, itu adalah barang yang najis. Menjual beli barang yang najis itu hukumnya tidak diperbolehkan atau tidak sah. Itu menurut pandangan hukum fikihnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini. Itu. Lalu ada kebiasaan yang seperti ini. Bagaimana dalam konteks fikihnya? Itu boleh saja seseorang, misalnya ada kebutuhan tadi, kebutuhan menghidupkan lampu, kebutuhan untuk apalagi untuk mengobati kulit kita, atau kebutuhan untuk mendempul perahu dengan menggunakan lemaknya bangkai tadi. Kebutuhan-kebutuhan itu bisa ditutupi, diberikan, tapi nanti bisa menjadi bagian atau menjadi sesuatu yang dianggap sah oleh syar'i, tapi tidak melalui proses al-ba', tidak proses jual beli. Nanti ada akadnya, itu namanya akad mu'atoh. Kalau al-mu'atoh itu ya nanti silakan saya punya barang ini, barang-barang najis biasanya dimanfaatkan, misalnya limbah-limbah untuk dijadikan pupuk dan lain sebagainya, itu tidak melalui proses jual beli, tapi silahkan dimiliki oleh Anda bisa memberinya upah sesuai dengan kadar samanul misli, ujroh atau ganti rugi yang sesuai dengan keumumannya. Jangan sampai umumnya misalnya 100.000 dikasihnya cuma 10.000, itu namanya bukan samanul misli. Nah, itu nanti namanya akdul mu'atoh. Itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani laisa bainahuma bainatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarokani rawu al-khamsatu wa sahahu al-hakim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani, apabila ada orang yang jual beli berselisih, laisa bainahuma bainatun, dan di antara dua orang tersebut tidak memiliki saksi, fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati, maka omongan yang harus dipegang, omongan yang bisa dipercaya itu adalah omongannya orang yang memiliki barang. Au yatatarokani, atau keduanya bisa mengurungkan akad jual belinya, membatalkan akad jual belinya. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu al-hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam dan disahihkan oleh Imam Hakim. Maksud hadis ini adalah kalau terjadi perselisihan antara dua orang yang melakukan transaksi dan tidak punya saksi, baik itu penjual maupun pembelinya, maka yang harus dijadikan patokan itu adalah omongannya orang yang punya harta atau omongannya orang yang punya barang untuk dibeli. Itu yang pertama. Au yatarokatani, atau misalnya
tidak menyandarkan kepada omongan yang benar, omongan yang harus dipegang, maka keduanya diperbolehkan untuk mengurungkan jual belinya. Nah, itu makna dari hadis ini. Lalu konteksnya dalam fikihnya seperti apa? Di dalam fikih itu oleh para ulama diputuskan seperti ini. Syaratnya jual beli itu adalah ridon biridon. Jadi harus ridho antara satu dengan yang lainnya. Itu inti akad, sebuah akad itu adalah ridon biridon. Kalau tidak ada ridon biridon, tidak ada saling ridho, maka itu akan terjebak pada yang namanya riba, yang namanya ghurur, penipuan, dan lain sebagainya. Untuk menghindari itu, maka ada nggak ridon biridon itu menjadi syarat penting dalam sebuah akad. Nah, kalau ternyata tidak ridon biridon, ya kalau tidak saling ridho, ya maka akan terjadi yang namanya secara konsekuensi jelas akan ada perselisihan, akan ada ketidaksinkronan antara penjual dengan pembeli. Nah, yang demikian itu bisa diputuskan secara hukum qadhinya atau keputusan hakimnya itu dengan memegang pendapatnya, omongannya orang yang memiliki barang. Itu konteks fikihnya seperti itu. Atau misalnya ketika tidak dimasukkan pada meja hijau, tidak dimasukkan ke pengadilan, ya urusannya sudah diperbolehkan jual beli itu untuk dihentikan. Berarti membatalkan terhadap akad jual beli. Jadi ada dua solusi gampangnya dalam fikih itu menurut hadis ini. Ketika terjadi perselisihan jual beli, yang pertama adalah boleh kita masukkan ke meja hijau, artinya ke pengadilan untuk diputuskan oleh seorang hakim yang benar itu yang mana, itu yang pertama. Yang kedua, boleh membatalkan terhadap akad jual belinya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.